Kembalinya Claudio Ranieri ke AS Roma membawa gelombang harapan sekaligus keraguan. Di satu sisi, pengalaman Ranieri sebagai pelatih tak diragukan lagi. Ia memiliki reputasi sebagai Tinkerman yang mampu membawa kestabilan dalam situasi sulit. Namun di usia 72 tahun, banyak yang mempertanyakan apakah ia masih memiliki energi dan inovasi untuk mengangkat performa Giallorossi, terutama setelah penunjukan kontroversial ini menggantikan Ivan Djuric. Ranieri yang dikenal dengan pendekatan pragmatis langsung memberikan sentuhan strategis pada skuad Roma. Menurut laporan, ia mengutamakan stabilitas defensif dengan mencoba formasi 4-5-1 yang berubah menjadi 4-3-3 saat menyerang. Keputusan ini bertujuan untuk memperkuat lini belakang yang selama ini menjadi titik lemah Roma. Dalam konferensi pers, Ranieri menegaskan bahwa tugas utamanya adalah mengembalikan kepercayaan diri pemain dan mengeluarkan potensi maksimal dari mereka. Ranieri juga memahami pentingnya manajemen pemain kunci seperti Paulo Dybala yang diragukan tampil melawan Napoli. Alih-alih mengambil resiko, Ranieri memilih berhati-hati, menunjukkan pengalamannya dalam mengelola kesehatan pemain di tengah jadwal kompetisi yang padat. Selain itu, ia menunjukkan kepemimpinan dengan mendorong Lorenzo Pellegrini untuk berkembang sebagai kapten dan mendukung pemain seperti Bryan Cristante untuk bermain di posisi terbaiknya. Statistik membuktikan bahwa pendekatan Ranieri seringkali membuahkan hasil dalam jangka pendek. Contohnya, saat ia kembali melatih Roma pada 2019, ia berhasil membawa tim ke posisi ke-6 Serie A dalam waktu singkat. Dengan mentalitas serupa, ia berpotensi membuat Roma kembali bersaing di papan atas. Namun, tidak bisa diabaikan bahwa penunjukan Ranieri adalah langkah yang beresiko tinggi oleh manajemen Roma. Mengganti Ivan Djuric yang dikenal memiliki pendekatan modern dan intensitas tinggi dengan pelatih veteran seperti Ranieri dapat dianggap sebagai keputusan yang mundur. Saat klub lain seperti Napoli di bawah Antonio Conte terus berinovasi, Roma justru memilih jalan yang konservatif. Kritik utama terhadap keputusan ini adalah kurangnya visi jangka panjang. Ranieri meskipun berpengalaman lebih dikenal sebagai pelatih sementara yang mengutamakan perbaikan instan dibandingkan pengembangan jangka panjang. Apakah ini solusi terbaik bagi tim yang memerlukan stabilitas dan pertumbuhan? Selain itu, gaya permainan Ranieri yang sering defensif berpotensi tidak sejalan dengan ekspektasi fans Roma yang menginginkan sepak bola menyerang. Meskipun ia menjanjikan perbaikan performa, ada resiko bahwa pendekatan pragmatis ini akan mengurangi daya tarik permainan tim. Ujian pertama Ranieri datang saat menghadapi Napoli, tim yang sedang dalam kondisi positif di bawah Conte. Dalam konferensi persnya, Ranieri mengakui bahwa Napoli adalah lawan yang tangguh, tetapi ia yakin dapat memberikan perlawanan. Dengan formasi baru yang mencoba memadukan stabilitas lini belakang dan fleksibilitas serangan, pertandingan ini akan menjadi indikator awal efektivitas pendekatan Ranieri. Ranieri juga menaruh harapan besar pada dukungan fans Roma. Para supporter adalah bahan bakar tim ini, katanya. Namun, dukungan tersebut hanya akan bertahan jika tim mampu menunjukkan performa yang konsisten dan menjanjikan. Kembalinya Claudio Ranieri ke AS Roma adalah momen emosional bagi klub dan para penggemarnya. Namun, apakah ia solusi yang tepat untuk mengatasi masalah Roma saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuannya mengembalikan kepercayaan pemain, menstabilkan pertahanan, dan mendapatkan hasil positif di lapangan. Namun kritik terhadap manajemen tidak bisa diabaikan. Penunjukan Ranieri meskipun sentimental
menunjukkan kurangnya visi jangka panjang yang dapat membawa Roma kembali menjadi kekuatan dominan di Italia dan Eropa. Pertandingan melawan Napoli akan menjadi ujian penting tidak hanya bagi Ranieri, tetapi juga untuk kredibilitas keputusan manajemen klub. Akankah pengalaman Ranieri cukup untuk membungkam kritik, atau justru ini menjadi awal dari babak baru yang penuh tantangan? Semua mata akan tertuju ke Stadio Olimpico esok hari. I swear to God they all let me down.